Sejarah adalah ingatan. Ingatan yang atas jejak perjuangan sang guru bangsa dengan segala macam gejolak perjuangannya. Di antara sejarah itu yang menjadi dan merasuk di ingatan kita adalah momentum proklamasi pertama 17 Juni 1916 yang menjadi momentum pertama sejarah kemerdekaan bangsa Indonesia. Sebelum nantinya 29 tahun mendatang perjuangan itu dikumandangkan kembali oleh murid beliau. Kala itu sang pelopor sejati, guru bangsa kita semua, Haji Omar Said Cokroaminoto memproklamirkan kemerdekaan pertama. Satu kehendak untuk menganggap kemerdekaan negeri itu. Sampai saat ini ungkapan itu dinyatakan di depan lautan manusia pada saat kongres di Kota Bandung. Sebuah momentum yang mungkin saja luput dalam peristiwa jejak sejarah Indonesia. Yang semoga ke depan peristiwa bersejarah penting ini menjadi bagian yang direkam oleh anak bangsa Indonesia. Agar anak bangsa kita punya satu jangkar tentang kejati dirian dan kemerdekaan bangsa Indonesia. Guru-guruku, saudara-saudara aktivis peneleh seluruh Indonesia. Pada momen refleksi 108 tahun proklamasi pertama negeri ini, mari sejenak kita kita merenungi perjalanan juang kita masa kini dan masa depan. Saya akan memulai dalam satu pertanyaan, khususnya bagi teman-teman aktivis peneleh seluruh Indonesia. Pernahkah terbayang dalam benakmu, teman-teman, ada satu langgam, ada satu wadah, ada satu rumah yang mampu mengkonsolidasi gerakan dari berbagai macam identitas anak bangsa? Jika jawabanmu iya, bersyukurlah teman-teman sekalian. Di sanalah tempat kita sedang tumbuh berkembang di dapur nasionalisme di abad 21. Saudara-saudaraku, aktivis peneleh dan guru-guruku, khususnya kepada para aktivis, usia kita mungkin berbeda. Ada yang generasi X, ada yang milenial, ada yang Gen Z, kemudian ada yang generasi Alpha. Perbedaan itu tidak hanya dalam fase generasi, tapi perbedaan itu muncul dari latar belakang daerah yang sangat berbeda. Latar belakang akademik, yang jelas kita punya satu tantangan internal, yaitu soal heterogennya kita. Bukankah ini di satu sisi menjadi wujud kebinekaan, namun perlu kita sadari bersama teman-teman sekalian, bahwa keberagaman itu mampu melahirkan dua hal sekaligus. Dia mampu memicu satu perpecahan atau bahkan persatuan. Sejarah telah membuktikan itu semua. Perpecahan itu akan sangat rentan kita alami dengan kondisi heterogen itu tadi. Tatkala ego pribadi mendominasi, pastilah ego itu mampu mengalahkan visi keumatan gerakan kebangsaan kita. Tentu kita tidak menginginkan hal itu, karena ini sangat bertentangan dengan Zelbestur. Karena makna Zelbestur itu mengandung makna persatuan. Persatuan yang nantinya akan menjadi ciri gerakan kita. Gerak batin, pikir, dan tindakan. Yang kesemuanya itu adalah basis dari nilai persaudaraan dan kedermawanan. Guru-guruku dan saudaraku aktivis peneleh, kita adalah anak bangsa yang nantinya akan membingkai masa depan peradaban Indonesia. Dalam proses membingkai itu tentu tidaklah mudah. Akan banyak rintangan dan tantangan yang akan kita temui. Tantangan yang nanti coba menggerogoti ruang-ruang pergerakan kita dari dalam. Atau bahkan tantangan itu akan menghampiri kita dari seluruh penjuru. Saudara-saudaraku aktivis peneleh, kita menghadapi situasi yang sangat kompleks di ruang kebangsaan dan global. Gejolak geopolitik internasional, perang Rusia dan Ukraina, bombardir Israel atas Palestina yang sampai detik ini pun tidak berakhir, krisis pangan yang akan dihadapi, perebutan pangan energi, bahkan akan diprediksi kita akan menghadapi kiamat iklim. Dalam ruang lingkup nasional, bangsa kita di tahun 2024 pun mengalami satu kompleksitas. Dari politik elektoral yang nantinya akan kita masuk di dalamnya hingga bulan November mendatang. Selain itu ada gejolak. Tengoklah, kita hidup di era penguasa yang mementingkan dirinya sendiri.
hasrat kuasa atas ibu kota negara, hasrat atas basis anggaran yang berdasarkan utang, hasrat pertambangan mineral dan batu bara yang berdampak pada kerusakan lingkungan dan kesehatan masyarakat. Belum lagi kebijakan-kebijakan lain yang sampai bahkan tanpa rasa iba para penguasa kita mampu merampas tanah rakyatnya sendiri. Saudara-saudaraku, aktivis peneleh, melihat seluruh gejolak itu kita tidak boleh kehilangan semangat juang, apalagi bersikap pasrah. Dalam keadaan ini, kita harus membekali diri menghadapi semua tantangan itu. Kita harus menjadi satu intermediately again untuk menjawab persoalan-persoalan. Tentu semua itu akan dipupuk dan pengokohan ideologi, meluaskan dan menajamkan wacana dan pikiran, mengokohkan konsolidasi dan menggerakkan aksi-aksi keumatan. Bekal utama ini harus menjadi pintu utama, yaitu ruang-ruang penyadaran yang harus kita perluas kembali hingga ke seluruh penjuru negeri. Begitulah cara kita memaknai perjuangan sang guru bangsa. Perjuangan Hadjo Marseco Praminoto harus kita manifestasikan dalam diri kita, dalam kelompok kita, dalam masyarakat kita, dalam keluarga kita, dan sampai dengan sendi-sendi masyarakat Indonesia. Harus kita sadari teman-teman sekalian, kemerdekaan sejati yang kita kehendaki bersama ini memiliki rute panjang. Panjangnya rute itu bahkan hingga ribuan tahun lamanya. Semoga di momentum refleksi 108 tahun Zelbestur mengajarkan kita semua betapa pentingnya menjadi muslim sejati, yaitu menjadi muslim yang memiliki jiwa nasionalis kebangsaan, yang dalam istilah Pak Cokro menjadi prawira jurid atau pahlawan-pahlawan besar. Mengutip penutup teman-teman sekalian, hal yang sering kami ucapkan agar memperkokoh satu prinsip. Ketika kita menghadapi satu tantangan dan gejolak, apapun itu, godaan-godaan dari luar, ingat satu prinsip teman-teman disampaikan oleh Haji Marseco Praminoto dalam Mursalam Kebenaran, tidaklah disebut muslim dan muslimah sejati atau pemuda dan pemudi sejati jika dia takluk dan tunduk pada pesan selain Allah. Billahi fi sabil haq fastaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.